Belakangan ini Polres Nunukan dan jajarannya menangani cukup banyak anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang menjadi korban suatu tindak pidana. Bibit generasi pemuda yang seharusnya tumbuh dengan segudang prestasi namun berujung menjadi laporan polisi. Lantas ada apa dengan anak bangsa hari ini? Saya Felix, kita akan mendiskusikan dalam acara Fokus Group Discussion, evaluasi tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban. Ya, selamat malam semuanya. Ya, kita akan berbicara terkait dengan evaluasi tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban. Dan malam hari ini saya ingin menyapa teman-teman yang hadir dari beberapa sekolah, SMA, SMK dan sederajat di Kabupaten Nunukan. Tepuk tangan untuk yang hadir pada malam hari ini. Baik, ada dari SMA 1 Nunukan? Ada, dari SMA 2 Nunukan? Juga ada SMA 1 Nunukan Selatan, SMA 2 Nunukan Selatan, SMK 1 Nunukan, ya SMA Katolik Santo Gabriel Nunukan, SMA Al Khairat Nunukan, dan SMA Al Ikhlas Nunukan. Dan hadir di depan kita juga 5 narasumber yang akan menyampaikan terkait dengan nasib anak bangsa hari ini. Dan selamat malam dari Polsek Nunukan yang diwakili Pak Tatang, siswa SIP Angkatan 52. Selamat malam Pak Tatang. Kemudian berikutnya ada dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diwakili juga. Selamat malam Ibu Enda. Dan dari Guru Bimbingan Konseling SMA 1 Nunukan, dan malam hari ini karena berhalang hadir diwakili langsung yang datang adalah Kepala Sekolah SMA 1 Nunukan. Selamat malam Pak Sularno. Selamat malam. Dan ada juga dari Unit Tipiter Satreskrim Polres Nunukan, langsung sama Pak Kanitnya. Selamat malam Pak Andre. Dan terakhir dari Satuan Polisi Pamong Praja yang diwakili oleh Kabid Penegakan Perda, Pak Usnaini. Selamat malam Bapak. Baik, adapun penggagas acara malam hari ini yaitu dari Dit Intelkam Polda Kaltara yang diwakili langsung oleh Panit 1 Subdit Kamnek atas nama Muhammad Saifuddin Hamzah. Langsung saja kita mendengarkan, beliau akan menyampaikan latar belakang FGD ataupun Fokus Group Discussion acara malam hari ini.
Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Atas sholawat serta salam kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat hidup, nikmat sehat sehingga kita bisa hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati, aku mewakili Direktorat Intelijen Keamanan Kalimantan Utara, para narasumber dari Polres Nunukan, kemudian dari Polsek Nunukan, dari Dinas Sosial, dari perwakilan sekolah, dan juga dari Satpol PP, para hadirin, para rekan-rekan, siswa, guru, dan juga para siswa dari Stukma, alhamdulillah hadir pada kegiatan malam hari ini. Terima kasih atas kegiatan malam hari ini. Yang pertama, kami menyampaikan latar belakang adanya kegiatan kami hari ini adalah bentuk daripada evaluasi tindak pidana yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku di Kabupaten Nunukan dalam beberapa kurun waktu. Tayangkan tadi dalam slide, di situ sebutkan beberapa judul mungkin berberita, yaitu bocah Nunukan, ada yang tindak pidana umum, pencurian, kemudian ruda paksa, asusila, sampai dengan tindak pidana yang lain. Ini sudah kita tayangkan sebagai latar belakang sampai dengan diungkapnya oleh beberapa jajaran baik Polres, Polsek dan juga rekan-rekan dan para guru maupun siswa juga mendukung dalam rangka upaya bagaimana mengevaluasi kehidupan ke depan bermasyarakat yang dimana lingkupnya adalah siswa. Daripada kegiatan hari ini, berharap para narasumber yang kita undang itu memberikan beberapa materi dan juga wawasan dan juga tanggung jawab bersama di beberapa sektor baik instansi, lembaga maupun kepada kita selayaknya masyarakat secara umum dan juga kepada adik-adik siswa. Bagaimana tata cara baik itu melapor kemudian dan seterusnya sehingga kegiatan berikutnya tidak akan terulang dan terjadi lagi hal-hal yang kurang lebih konotasinya negatif, apalagi mengingat anak di bawah umur. Mungkin cukup sekian latar belakang dan sambutan saya mewakili Direktorat Intelkam Polda Kalimantan Utara. Semoga acara berlangsung dengan baik dan lancar. Mohon kiranya apresiasi rekan-rekan semua untuk kegiatan sampai dengan aktif apabila ada pertanyaan maupun saran dan masukan sehingga kegiatan pada malam hari ini ada hikmah dan juga ada hasil yang ke depan. Terima kasih, mohon maaf, kurang lebihnya kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Oke, baik. Mungkin langsung saja kita ke narasumber dan sebelum itu kita mendiskusikan nanti ada sesi tanya jawab dari peserta yang hadir malam hari ini dan kita akan bagi dua sesi. Untuk yang pertama 3 narasumber terlebih dahulu, kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab dan kemudian terakhir 2 narasumber juga akan dibukakan sesi tanya jawab. Baik, saya akan ke narasumber kita yang pertama dari Polsek Nunukan. Baik. Terkait dengan diskusi kita, keterlibatan anak di bawah umur dalam suatu tindak pidana, baik itu sebagai pelaku dan korban. Dan seperti apa sejauh ini di Polsek Nunukan menangani kasus anak di bawah umur, baik itu dalam tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Silakan Pak Tatang. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Untuk yang pertama terkait penanganan kasus anak di bawah umur sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Di situ ada upaya-upaya yang harus dilakukan, diwajibkan dilakukan diversi sampai dengan penegakan hukum. Nah itu. Untuk di Polsek Nunukan sendiri selama kurun waktu dari tahun
2023 ini, dari kurun waktu Januari sampai dengan September berjalan, ya mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi, ada sekitar 16 kasus yang melibatkan anak, baik itu sebagai korban maupun sebagai pelaku. Nah, di sini dari 16 kasus tersebut ada 5 kasus yang kami lakukan restoratif justice. Jadi restoratif justice itu penyelesaian perkara di luar pengadilan. Nah, itu ada 5, terus kemudian yang 3 kasus dilimpahkan ke Polres. Karena menyangkut kategori kasus sedang. Nah, terus kemudian yang 8 kasus proses sementara sidik berjalan. Nah, untuk data-data sebelum lanjut terkait Pak Tatang, dengan sebelum lanjut saya mau tanya dulu tadi untuk yang kasus yang yang melakukan RJ itu kemudian dilakukan RJ karena ada proses RJ seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada peserta. Jadi untuk kasus yang dilakukan restoratif justice itu dasarnya adalah peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021, di mana penyelesaian perkara di luar hukum yang berlaku itu diperbolehkan. Nah, untuk kasus yang sementara dilakukan RJ restorasi justice, yaitu karena adanya pihak korban yang tidak keberatan. Nah, jadi pihak korban tidak keberatan dengan adanya kasus tersebut. Tapi ancamannya harus di bawah 7 tahun. Nah, terus kemudian tidak terjadi kejahatan berulang, dalam artian kejahatan itu tidak pernah dilakukan. Nah, itu terkait dengan RJ. Terus kemudian berarti Pak Tatang tidak semua kasus bisa di-RJ-kan begitu Pak Tatang ya? Nah, betul. Jadi tidak semua kasus bisa di-RJ-kan, tergantung dari ancaman hukumannya, Pak. Bisa contohkan kasus yang biasa di-RJ-kan di Polsek seperti apa? Kasus yang biasa di-RJ-kan yakni kasus seperti penganiayaan, terus kemudian pengeroyokan, pencurian dalam keluarga, itu bisa dilakukan. Oke, baik. Restoratif justice. Kemudian dari sekitar belasan kasus yang paling banyak ditangani Polsek Nunukan itu apa, Pak? Nah, dari belasan kasus tadi yang paling banyak ditangani Polsek Nunukan yakni kasus pencabulan. Jadi paling banyak cabul. Untuk pencurian hanya sekitar 4 kasus, kemudian pengeroyokan 3 kasus, terus yang lainnya cabul, Pak. Baik, Pak Tatang, kemudian dalam tadi untuk kasus pencabulan, khususnya kasus pencabulan itu anak di bawah umur sebagai korban atau juga sebagai pelaku? Ya. Dan dari jenis kelaminnya itu bisa mungkin disampaikan juga. Oke. Jadi kalau saya sampaikan di sini terkait dengan 16 kasus tadi yang ditangani oleh Polsek Nunukan. Yang pertama yakni sesuai dengan laporan polisi tanggal 4 Januari 2023, di mana ini adalah kasus pencabulan dengan korban yakni ASC, kelahiran tahun 2008, seorang pelajar. Terus kemudian tersangkanya yakni MM, kelahiran tahun 1973. Di proses sidik pada pada 4 Januari 2023. Nah, di sini modus operandinya untuk kasus satu ini yakni seorang anak ini mohon maaf ya, agak sedikit tabu saya sampaikan, dipegang bagian vitalnya, ya mungkin entah itu mohon maaf entah para ini di dalam sini, karena ya kebetulan anak ini melakukan penjagaan toko, terus kemudian ya karena tadi motifnya dia menggunakan baju yang mungkin dirasa kurang sopan lah saya bilang, jadi timbul sesaat setelah ya kan gitu. Tapi antara pelaku dan korban memang punya hubungan rata-rata pacaran atau
memang tidak saling kenal atau seperti apa Pak Tatang? Jadi untuk antara korban dan pelaku merupakan tetangganya, namun demikian tidak ada hubungan sama sekali. Tapi yang rata-rata ditangani Polsek itu mereka rata-rata anak di bawah umur yang punya status hubungan pacaran atau tidak saling Iya. kenal? Jadi dari 16 kasus ini banyak Pak, itu salah satu contoh LP yang pertama. Terus LP yang berikutnya memang ada sebagian rata-rata mereka sebelumnya sudah kenal dan berpacaran, terus kemudian berjanjian kadang sampai tidak pulang ke rumah. Untuk itu ya sangat riskan sekali. Ya. Kalau motif kalau tadi Pak Tatang sudah sempat jelaskan modus operandinya, kalau motif mereka melakukan itu apa Pak Tatang? Motif mereka melakukan itu yaitu pengaruh dari, kalau dari berita acara yang ada, yakni pengaruh dari perkembangan teknologi informasi media sosial saat ini, terutama dengan dibukanya akses kita berselancar kemana-mana, membuka situs-situs yang kurang jelas, terus kemudian dari segi anak-anak kurangnya pengendalian diri dan pengawasan dari pihak orang tua. Motifnya mereka melakukan itu ingin dibilang ya memenuhi hasratnya tanpa memikirkan hal yang akan terjadi berikut. Tapi tanpa ada pemerasan atau ancaman gitu Pak? Rata-rata mereka lakukan tanpa adanya kekerasan atau mungkin itu tidak ada. Saling suka gitu Pak Tatang? Saling suka. Ya. Terkecuali yang cabul itu ada dua jenis Pak, ada yang memang melakukan persetubuhan, terus ada juga yang hanya, mohon maaf ya, hanya memegang itu. Kalau yang memegang-megang itu rata-rata ya ada sedikit unsur paksaan Pak. Terakhir Pak Tatang, untuk sanksi pidananya itu kalau anak di bawah umur gimana itu Pak? Berapa rata-rata untuk ancaman pidananya? Sanksi pidana untuk kasusnya disesuaikan dengan kasus yang ditangani ya. Contoh kalau mungkin pencurian itu di bawah 7 tahun, terus kalau di atas pencabulan di atas 7 tahun itu Pak. Di atas 7 tahun berarti Pak ya? Oke, baik. Mungkin langsung saya lanjut ke Dinas Sosial. Kalau kita melihat Ibu tadi, Bu Enda, kalau kita melihat banyak sekali anak di bawah umur yang kemudian dipolisikan atau dilaporkan di Polsek Nunukan. Ada belasan kasus. Seperti apa Dinas Sosial menanggapi fenomena anak di bawah umur yang kemudian terlibat dalam suatu tindak pidana bahkan menjadi korban? Silakan Bu Enda. Siap, terima kasih. Jadi sebenarnya banyak sekali upaya yang sudah kami lakukan. Ya seperti Kepala Dinas kami, kebetulan beliau tahun lalu baru menyelesaikan proyek perubahannya beliau, kebetulan beliau PIM 2. Beliau menggunakan aplikasi Papaku. Papaku itu adalah kayak seperti informasi atau IT ya, misalnya aplikasi tentang pelaporan perempuan dan anak sistem offline dan online. Itu juga ada. Kemudian kami juga sosialisasi, alhamdulillah di tahun ini kita sosialisasi dari 10 SMA yang ada di lingkungan di wilayah Kecamatan Nunukan Selatan. Ya, kita alhamdulillah sudah 9 SMA dan 1 SLB. Itu. Sosialisasi Jadi, Bu ya? Siap, sosialisasi. Kemudian juga bukan itu saja, kebetulan bidang saya sekarang adalah bidang perlindungan perempuan dan anak. Kami melakukan sosialisasi ke ibu-ibu Mabetang, emak-emak yang ada Mabetang ya. Kita selain memberikan penyuluhan bagaimana mengatasi atau pencegahan terhadap KDRT dalam lingkungan keluarga, juga bagaimana mengurangi angka pekerja anak yang ada di Kabupaten Nunukan, juga jumlah perkawinan anak di Kabupaten Nunukan yang termasuk nomor 1 Kalimantan Utara. Oh, Iya. Dari Nunukan berarti Nomor angka 1. nomor Jadi 1. berdasarkan data kami, mungkin nanti bisa dilihatkan ada beberapa data. Oh, ada datanya Bu ya? Nanti bisa Ada dilihatkan, data. baik. Bahkan izin untuk dari Pak siapa tadi? Pak Tatang. Pak Tatang untuk laporan masuk ke register kami. Kebetulan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ada 2 bidang. Bidang yang satu ada bidang rehabilitasi sosial, di mana mereka juga menangani ABH, anak berhadapan dengan hukum, ya, kemudian juga ABK, anak berkebutuhan khusus. Nah, di dalam situ mereka lebih ke peksosnya, pekerja sosial. Nah, di situ ada data-data kami sinkronkan dengan data kami, jadi
Jumlah kasus untuk pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu ada 19 di kami. Ya, dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Selain itu juga ada tindak TPPO, ada 1. Sedangkan untuk yang terbaru, mungkin TPPO yang terbaru kami belum mendapatkan data akurat dari BP2MI, seperti itu. Kemudian juga kami membentuk forum anak. Nah, alhamdulillah ada salah satu anak binaan kami di sini, forum anak. Kita membuka forum anak, alhamdulillah tahun ini kita pembentukan forum anak di tingkat desa, kelurahan, kemudian kecamatan dan juga kabupaten. Ada namanya forum anak. Selain itu juga ada beberapa lembaga yang kami bentuk seperti PATBM. PATBM adalah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Kita melibatkan masyarakat untuk menjadi aktivis kami. Jadi istilahnya garda terdepan buat kami, kebetulan kami melakukan pelatihan ke kelurahan-kelurahan dan desa. Jadi yang terlibat di dalam PATBM itu RT, tokoh agama, tokoh masyarakat. Juga kita melakukan pelatihan desa ramah perempuan dan peduli anak. Nah, desa ramah perempuan dan peduli anak. Kebetulan. Itu di mana, Bu? Kebetulan di tahun 2021 kita ditunjuk dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menjadi pilot project di 2 desa, yaitu di Kecamatan Sebatik Tengah, Desa Aji Kuning, dan di Kecamatan Sebatik, Desa Balansiku. Nah, mungkin jadi contoh baik nih untuk di Desa Balansiku, mereka ada namanya tim Satgas PPA. Tim Satgas PPA itu perlindungan perempuan dan anak. Di sana mereka kalau jam malam, ya izin, kalau jam malam mereka itu anak-anak tidak boleh keluyuran, tidak boleh keleleran, tidak boleh keluar rumah. Jadi kalau misalnya ada tim Satgas yang bertugas untuk keliling di desa itu, kalau ada tertangkap nanti akan dibawa ke kantor desa, nanti di rumah kan ditanya ini rumahnya di mana. Di rumah anak tuh nanti dikasih tanda. Kasih tandanya apa? Pot warna merah. Tanda apa tadi, Bu? Pot warna merah. Oh, gitu. Berarti Tujuannya? kalau tujuannya untuk menjadi teguran. Selain itu setiap rumah itu ada lampu, ada 2 lampu. 1 lampu hijau untuk perempuan, 1 lampu merah kalau tidak salah untuk laki-laki. Berarti semacam sanksi sosial ya, Bu? Benar, sanksi sosial itu sudah dijalankan di Desa Balansiku. Alhamdulillah Desa Balansiku juga termasuk untuk pola asuh anak dan remaja parnya, termasuk insya Allah tahun ini mereka lagi menuju istilahnya dilombakan di tingkat nasional. Jadi banyak sekali contoh-contoh baik yang dilakukan. Selain itu banyak sih kita melakukan sosialisasi selain di Ibu Mabetang, forum anak. Kita juga kebetulan kalau kami biasanya ada pertemuan orang tua murid di beberapa sekolah, kami minta untuk diundang. Kebetulan kita kerjasama sudah dengan kantor cabang, dinas pendidikan, bahkan beberapa sekolah kita sudah datangin, bahkan sampai ke Sebatik kami. Jadi orang kita memberikan berbagi ilmu, karena kita sama-sama orang tua, sama-sama emak-emak, kita berbagi ilmu kepada orang tua. Bagaimana cara menjaga anak kita, seperti itu. Oke. Kemudian dari serangkaian tindakan yang sudah dilakukan dinas sosial, lalu sejauh ini efektif nggak itu, Bu, dari segala beberapa tindakan dari dinas sosial? Siap. Selama yang saya jalani, saya merasa saya efektif. Izin, ada beberapa kasus yang dihadapi oleh beberapa sekolah, misalnya izin, mohon maaf, video porno. Jadi mereka berpacaran, ternyata pada saat mereka persetubuhan direkam oleh yang laki-laki, yang perempuan tidak mengetahui. Setelah mereka putus disebar luas. Jadi intinya untuk mengikat yang perempuan supaya supaya tidak lepas dari ini. Tapi mohon maaf sebelumnya, bahkan mereka sekarang sudah menjadi lagi pendidikan kepolisian. Iya, itu sebenarnya beberapa kasus gitu ya. Kemudian kasus yang terbaru juga kita tidak bisa menyalahkan juga 100% kepada laki-laki. Kasus yang baru-baru ini kami lagi pendampingan, justru perempuannya yang menantang. Ya, perempuan yang menantang nih. Jadi begini bahasanya, mohon maaf, bahasanya agak vulgar. Birahi saya tidak naik kalau hanya berciuman atau berpeluk-pelukan saja. Iya. Ya, walaupun tidak melakukan persetubuhan seperti itu. Tapi perempuannya anak di bawah umur. Perempuannya yang menantang. Anak di bawah umur. Anak di bawah umur, usia SMP. Oke. Bahkan berhubungan, tidak berpacaran, berhubungan. Yang pelaku pertama berpacaran, yang kedua, ketiga permintaan dari yang perempuan.
Seperti itu. Baik, tapi kalau kita melihat fenomena kasus anak ini kan banyak terjadi di Nunukan Bu ya. Kalau kira-kira yang tadi yang dilakukan forum anak dan juga ada tadi pembentukan desa tadi itu efektif nggak dilakukan di Nunukan atau sudah sejauh ini sudah dilakukan nggak di khusus di Pulau Nunukan? Alhamdulillah sudah dilaksanakan. Bahkan beberapa kasus yang lalu justru kami dapat laporan dari forum anak. Kemudian ke kasus yang izin yang bapak sambungnya mencabuli 2 orang anak perempuannya yang saksinya salah satu adalah adiknya yang nomor 4. Itu justru dapat laporan dari PTBM. Ya, dari forum anak lebih banyak ke laporan terkait anak putus sekolah, anak-anak jalanan, kemudian anak pekerja anak, itu banyak laporan dari forum anak seperti itu. Karena begini. Datanya juga ada iya, Bu ya? benar. Karena begini, sepertinya sekarang anak-anak lebih percaya kepada teman. Padahal sekarang zamannya jeruk makan jeruk, teman makan teman. Nah itu harus hati-hati kita dalam berteman, dalam memilah teman. Kemudian tadi Ibu sempat bilang efektif. Kalau data terkait dengan yang diperoleh oleh Dinas Sosial, data anak yang terlibat di dalam pelaku tindak pidana ataupun korban itu menurun nggak dari tahun sebelumnya dengan yang tahun ini? Alhamdulillah menurun sekali. Datanya ada Bu? Data kami ada. Kebetulan begini, kami sebenarnya kita bekerja sama dengan kepolisian, terutama di UPPA, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan ada namanya Simponi, Sistem Informasi Pelayanan Pengaduan Perempuan dan Anak. Nah di situ kebetulan setiap kabupaten kota itu ada admin dan 4 operator. Operator itu dari dinas kami. Dinas kami itu ada 2, dari Peksosnya, pekerja sosial, dan satunya dari staf perlindungan perempuan dan anak. Kemudian yang satunya dari rumah sakit dan yang terakhir dari UPPA sendiri. Kebetulan saat ini dari UPPA adalah yang ditunjuk Ibu Eka, seperti itu. Oke. Kemudian selama ini ada korban yang mengalami depresi gitu? Korban khususnya perempuan ya? Perempuan atau laki? Intinya anak. Rata-rata perempuan? Rata-rata perempuan, tapi ada laki-laki. Ada kayaknya laki-laki. tadi yang ditampilkan itu yang diruda paksa 43 tahun benar. itu. Izin. Sebenarnya begini, mungkin harus diluruskan ya. Mereka sudah berkenalan lewat medsos sebenarnya, berdasarkan dari hasil dengan psikolog kami. Jadi mereka sudah berkenalan lewat medsos. Kemudian justru yang orang tua, yang dewasa tadi, yang emak-emak tadi, datang ke Nunukan dibiayai oleh si anak. Kebetulan orang tua si anak adalah pekerja migran Indonesia. Jadi mereka sudah berkenalan, sudah lama gitu. Kemudian kalau menurut saya ya, kembali ke pola asuh orang tua. Apa sebab terjadi pola asuh orang tua? Dan sebenarnya juga tidak bisa 100% menyalahkan orang tua. Karena begini, orang tua selama ini kan berpikir, oh zamannya sudah berubah gitu ya. Ada istilah kids zaman now, harusnya juga kita parents zaman now. Zaman now-nya minta maaf nih, anak-anak sekarang TikTok, apa segala macam. Kebetulan kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak diajarkan, kita ada namanya Google. Google itu di dalamnya ada family link. Kebetulan saya sudah menggunakan, izin dari tadi saya menganu HP saya itu, saya mengecek anak saya sudah TikTok berapa menit. Kebetulan anak saya ada di belakang, dia sudah ngalamin. Jadi lewat family link itu kita bisa meng-cut. Tidak akan bisa berkutik. Mungkin ke depannya saran saya nih, orang tua yang kita undang. Karena kalau anak, jujur di awal tahun ini kami sudah sosialisasi kepada sebanyak 2.250 anak. Ya. Dan bahkan kita sudah ke tingkat TK, TK, PAUD, KB, SD, SMP, dan SMA. Baru selesai pelatihan sekolah ramah anak. Seperti itu. Kayaknya yang tadi itu untuk yang khusus orang tua yang melek teknologi Bu ya. Benar. Gitu. Nanti diajarin. Siap. Kemudian yang tadi saya bilang Bu, belum sempat terjawab. Pernah menjadi anak yang menjadi korban, psikisnya separah apa sih? Parahnya begini. Di tahun 2016 sebelum saya masuk sebagai kepala bidang perlindungan anak di tahun 2017, sudah ada kasus sodomi. Mulanya korban hanya 8 anak, kemudian setelah ditelusuri menjadi 21 anak. Nah anak-anak itu yang tadinya menjadi korban kemudian menjadi pelaku.
kita rehab ke rehabilitasi sosial yang ada di Bambu Apus di Jakarta. Yang tadinya dia korban menjadi pelaku sodomi izin, yang disodomi anak tetangganya kebetulan anak angkatan. Nah itu sempat rame. Jadi sidangnya itu justru tidak istilahnya sidangnya tertutup karena korbannya adalah anak usia TK. Nah kemudian selain itu kasus-kasus lain juga banyak yang kita kirim izin seperti pencurian. Ya mungkin terkenal Benson, izin namanya mungkin istilahnya Benson, nama aslinya Akbar. Itu bahkan sudah beberapa tempat. Awalnya kita kirim ke Bambu Apus, ternyata nauzubillahin dzalik hampir membakar panti rehabilitasi yang punyanya Kementerian Sosial itu dengan ulahnya gitu. Sebahkan hadiah sempat waktu Pak Jokowi dan Bu Iriani sempat berkunjung ke sana bagi-bagi sepeda, sepedanya diprotolin, dijual. Bahkan sempat keluar dari lingkungan, banyak sekali. Bahkan dari hasil penjualan sepeda itu bagi-bagi rokok dengan teman-temannya. Kemudian kita pulangkan karena Bambu Apus angkat tangan, kita pulangkan, kami kirim ke salah satu pondok di lintas batas ya, kami kirim ke sana. Bermasalah lagi, ternyata mensodomi anak teman-teman sekolahnya. Kita pulangkan lagi. Kemudian sempat kami tangani bersama dengan UPPA. Akhirnya kami mendapat informasi bahwa ada satu tempat lagi yang bisa kita titipkan. Alhamdulillah kita titip saat itu di daerah Jawa Timur. Dia bukan panti rehabilitasi tetapi bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk merehabilitasi. Tapi namanya bukan panti rehabilitasi. Jadi kayak seperti pondok, bukan pondok, apa istilahnya? Tempat lah di mana anak menyibukkan dirinya bukan hanya dengan kegiatan keagamaan tetapi dengan kegiatan-kegiatan yang membuang energi negatifnya. Alhamdulillah sudah kembali sampai sekarang, mulai awal tahun sampai sekarang kami tidak pernah mendengar lagi karena kami warning ke ibunya kalau anaknya berbuat lagi ibunya akan kami penjarakan seperti itu. Oke, terakhir Ibu. Sejauh ini apakah Dinas Sosial sudah melakukan analisa mendalam mengenai sebab anak menjadi pelaku kejahatan ataupun menjadi korban? Ada pengaruh nggak dari latar belakang ekonomi keluarga seperti itu? Silakan Bu. Kata bapaknya harus selalu. Jadi gini, selain pola asuh di dalam keluarga, mungkin peran serta masyarakat juga perlu. Karena gini, selama ini kita lebih menggunakan simpati. Kalau kita minta apa nih? Kalau kecelakaan hanya kasihan gitu loh. Tolong sekarang kita tingkatkan menjadi empati. Empati dan respek. Empati kita, kalau kita melihat, bergerak. Jadi bukan hanya kasihan tetapi kita bergerak, membantu. Ya, kemudian kita respek, peduli. Terkadang kita melihat, bukan anak saya juga tinggal. Mohon maaf, kita tidak menggunakan itu sekarang. Karena bagaimanapun, Nunukan adalah tempat anak-anak kita akan tumbuh besar dan dewasa. Seperti itu. Untuk perkawinan anak, apakah kalau anak di bawah umur ingin menikah berarti harus dapat rekomendasi dari dinas sosial baru ke pengadilan gitu Pak? Oh gini, jadi alurnya ya, alurnya biasanya kalau usia anak, kalau ingin menikah sebenarnya bukan usia anak karena gini, peraturan perkawinan yang baru usia perempuan 19, usia laki-laki 19. Kalau dia usianya masih 18 tetap harus rekomendasi ke kami walaupun dia bukan anak-anak, tetapi kebanyakan kasus yang kami dampingi adalah anak-anak. Nah biasanya itu ada surat pengantar dari RT, kemudian ke kelurahan. Dari kelurahan baru ke pengadilan agama, nanti pengadilan agama ada berapa checklist yang harus dipenuhi. Dan salah satu checklistnya harus ada rekomendasi dari kami, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, seperti itu. Rata-rata yang menikah itu karena ya tadi hamil Bu ya gitu ya? Rata-rata. Tidak juga, Enggak tidak juga. Enggak juga. Biasanya mungkin secara logika diterima, daripada berzina memang, tetapi banyak runtutan yang harus kita pikirkan. Pertama, setelah menikah punya anak, anak punya anak, siapa yang akan repot? Orang tua kembali. Kemudian faktor ekonomi, faktor emosi, ya. Bahkan minta maaf mungkin seharusnya mengundang dinas kesehatan kita ya. Tingkat kematian ibu dan bayi juga termasuk tinggi kita. Ya bahkan kasus yang sekarang lagi naik daun adalah stunting. Itu salah satu penyumbang adalah dari perkawinan anak itu. Karena tidak mampu mengurusi anak. Benar. Baik, terima kasih. Saya beralih ke narasumber berikutnya dari SMA 1 Nunukan, Pak Sularno. Untuk mengatasi permasalahan anak di bawah umur tadi, baik yang terlibat sebagai pelaku maupun korban, tentu butuh
atensi dari semua stakeholder termasuk sekolah. Seperti apa di sekolah SMA 1 Nunukan? Saya mengambil contoh karena di SMA 1 Nunukan termasuk yang paling banyak siswanya Pak ya, mohon izin. Seperti apa ragam masalah yang dihadapi anak-anak di sekolah SMA 1 Nunukan? Silakan Pak Larno. Baik, terima kasih Mas Elan. Terkait diskusi ini bagaimana pelaksanaan di sekolah, terutama terkait dengan kekerasan anak dan sebagainya. Menurut Kemendikbud sebenarnya sekolah itu tujuannya untuk mendidik dan mengajar anak-anak kita. Tetapi di dalam kenyataannya di situ banyak aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh sekolah, juga harus dikawal dengan baik oleh sekolah, terutama oleh Bapak Ibu guru. Nah, oleh karena itu pendidikan dan pembelajaran ini setelah dilaksanakan dengan baik, maka selanjutnya adalah mengantisipasi hal-hal yang bisa timbul dampak negatif dari bersatunya teman-teman di sekolah ini, menjadi satu kelas misalkan. Nah, oleh karena itu penanganan masalah-masalah yang akan timbul itu kami antisipasi. Yang pertama melalui langkah pencegahan. Ya, langkah pencegahan ini kami melibatkan beberapa stakeholder yang terkait untuk mengawal anak-anak kita ini. Bisa dari kepolisian, kemudian dari BNN, kemudian juga dari Pol PP, kemudian juga dari kejaksaan. Ini semua banyak sering kita libatkan. Yang pertama untuk pencegahan, jadi sifatnya sosialisasi. Dengan sosialisasi itu diharapkan anak mengetahui, oh ternyata kita itu dalam posisi bahaya. Oleh karena itu sekolah berupaya untuk menyadarkan sehingga setiap anak ini nanti dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan dapat hidup di lingkungan sekolah yang nyaman. Yang kedua, langkah kedua adalah pendampingan. Dalam prosesnya, hal-hal negatif yang timbul di antara anak-anak sekolah kita ini karena kurangnya pendampingan. Dengan pendampingan ini, tadi saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Bu Endah, kita bersimpati dan berempati kepada anak-anak kita. Ya, jadi kita jadikan anak-anak kita itu memang berwibawa dari awal, memang sangat berharga. Maka pesan pendampingan ini bahwa anak-anak nanti kita berikan kenyamanan, kita berikan perlindungan, kita berikan informasi-informasi yang supaya nanti bisa membentengi diri. Ini yang perlu anak-anak dipahamkan oleh Bapak Ibu gurunya. Nah, kemudian yang terakhir adalah langkah ketiga adalah penanganan. Ya. Setelah anak-anak diberi pencegahan, kemudian pendampingan. Nah, terkadang di lapangan masih kita lihat anak-anak itu terjadi timbul masalah-masalah di antara mereka. Contoh, terjadinya bullying sesama anak-anak. Ya sebenarnya maksudnya bercanda, tetapi kebercandaan itu kan kadang tidak berlebihan. Nah, ini harus kita antisipasi. Kedua, masalah tadi anti narkoba. Ini juga kami sampaikan. Bahkan kami sampaikan di dalam pembelajaran wajib namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di situ memang ditanamkan karakter-karakter, antisipasi, bahkan kita ajak anak-anak untuk berkampanye. Karena dengan kampanye ini anak-anak merasa dirinya itu mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan. Kita tidak bisa menjadi korban. Maka kita libatkan, kita beri ruang dan kita beri waktu kepada anak kita untuk berperan serta di dalam kehidupan nyata. Baik itu anti narkoba, baik itu anti pornografi, baik itu anti kekerasan dan sebagainya. Semua akan muncul di situ dampaknya. Nah, dengan demikian, dengan 3 langkah ini, kalau masih muncul, penanganan berikutnya adalah dengan orang tua. Karena apa? Bapak Ibu guru sejatinya adalah orang tua di sekolah. Tetapi kalau masih ada hal-hal negatif yang timbul di antara siswa ini, maka kami akan berkomunikasi orang tua dengan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan informasi dan solusi yang terbaik. Karena apa? Jangan sampai anak ini penanganan terlanjur parah. Kayak yang disampaikan di kasus-kasus yang kita lihat tadi, sekolah
berhak atau wajib melindungi anak-anak ini jangan sampai terlibat masalah yang jauh terlalu dalam. Makanya perlu kita perhatikan sangat baik. Saya kira itu Mas Baik. Islan, makasih. Pak Larno, Oke. kemudian ketika guru juga menjadi orang tua di sekolah, tentu guru juga harus mengetahui apa sebenarnya masalah yang dihadapi anak-anak. Sejauh ini permasalahan siswa di sekolah SMA 1 Nunukan itu apa sebenarnya? Apakah ada perundungan juga gitu? Kalau ada perundungan semasif apa Pak yang terjadi? Ya, yang pertama adalah masalah pribadi siswa, artinya masalah yang terlambat, kemudian masalah keluarga yang mempengaruhi pembelajaran di sekolah, itu masalah pribadi. Yang berikutnya masalah yang terkait dengan pergaulan mereka. Kita tahu bahwa pergaulan antara anak ini pergaulan yang intensif, yang terjadi tiap hari. Nah, kasus-kasus yang terjadi di SMA 1 misalkan, ini dapat saya katakan misalkan yang sering terjadi anti bullying atau merundung temannya. Tapi itu dalam tingkat yang tidak terlalu parah, artinya ya sebatas panggilan anak. Misalkan namanya Herman dipanggilnya Cok. Nah, ini. Dan itu jangan biasa, gitu. Nah, ini kalau perundungan Pak biasa laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan laki-laki? Ada juga yang ya apa kalau namanya, saya lihat laki-laki. suasana di kelas itu ya, sebenarnya anak-anak ini dalam satu keluarga memang Bapak Ibu guru menekankan bahwa dalam satu kelas itu ibaratnya adalah dalam satu keluarga. Ada orang tua, wali kelas namanya, didampingi oleh Bapak Ibu guru yang lain. Nah, kemudian hubungan di antara mereka ini sebenarnya sangat akrab. Oleh akrabnya itu sehingga terjadi mereka membuli itu tidak merasakan itu dibully, saking akrabnya sudah terbiasa. Ya, itu kadang saya juga menjadi prihatin begitu loh. Bahwa itu sebenarnya tidak boleh memanggil temannya, itu alangkah bagusnya ya nama temannya. Jangan memanggil panggilan tidak bagus, Cok, apalagi anjay misalkan. Ini yang bahasa-bahasa plesetan ini sebenarnya harus kita antisipasi. Tetapi di situ bahwa guru selalu mengamati dan mendampingi, bahwa diinformasikan kepada anak bahwa ini loh, ini tidak bagus. Itu kamu melanggar atau membuli teman, walaupun teman akrabnya itu tolong jangan dibiasakan, kita benahi baik-baik. Kalau kita bisa membenahi di sekolah selama ini, nanti kalau setelah lulus jadi alumni, anak-anakku akan bergaul dengan masyarakat secara luas, sehingga pendidikan karakternya sudah terbentuk di sekolah ini. Mas Ilan, begitu. Tapi tidak ada yang sampai berhenti sekolah Pak ya, karena dibully gitu di tempat ya, Bapak. Kalau berhenti sekolah itu kebanyakan ini masalah broken home, seperti yang ceritakan Ibu tadi, dinas sosial. Jarang terjadi pembulian itu mengakibatkan siswa menjadi broken, menjadi patah semangat. Nah, oleh karena itu BP selalu kita libatkan, Bapak Ibu guru wali kelas juga, dan seluruh stakeholder untuk mengawal anak-anak ini. Baik itu dari kasus bullying, baik itu dari kasus pornografi, baik itu dari kasus kekerasan, ini selalu kita dampingi. Yang penting anak ini nyaman, semua berjalan dengan baik. Saya kira itu Mas Ilan. Baik, terima kasih. Oke, seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwa untuk 3 narasumber sudah memberikan pemaparan dari masing-masing tupoksi mereka. Dari peserta, saya persilakan untuk penanya. Ada yang ingin bertanya kepada masing-masing narasumber? Silakan nanti bisa disampaikan nama dan asal sekolah. Ya. Ya, berdiri ya Mas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang terhormat dan juga teman-teman sekalian yang hadir di Sain Cafe malam hari ini. Izin bertanya. Cek 1. Pertanyaan saya ada korelasi. Nama dulu Mas. Namanya asal sekolah. Perkenalan, saya Izzat Jelani Nakserang. Saya asal sekolah SMA Negeri 1 Nunukan. Nanti langsung ditujukan pertanyaan ke narasumber. Oke, baik. Pertanyaan ini mungkin bisa untuk dua narasumber, moderator? Boleh. Oke. Pertanyaan saya sebelumnya ini ada korelasinya tentang sistem peradilan anak dan juga hak-hak pendidikan anak di dalam sistem peradilan anak ini.
Sesuai yang disampaikan oleh narasumber pertama dari kepolisian yaitu adalah Pak Tatang, tadi menyampaikan bahwasannya di dalam sistem peradilan anak atau ketika pelaku melakukan tindakan pidana itu bisa melakukan RJ yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Dan anak-anak yang dimaksud ini adalah anak-anak yang berusia 12 tahun dan juga belum melebihi 18 tahun sesuai dengan pada pasal 1 ayat 3-nya yang saya baca seperti itu. Dan saya pernah punya pengalaman atau saya pernah melihat kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, bukan hanya di Provinsi Kalimantan Utara, bahwasannya ketika ada korban yang tidak ingin melakukan restoratif justice atau RJ, maka otomatis dia akan melakukan yang namanya masuk ke dalam ranah sistem peradilan anak sesuai yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 itu. Dan ketika dia masuk ke dalam ranah sistem peradilan anak, otomatis dia akan melaksanakan atau melakukan dari A sampai Z nanti. Kita andaikan seperti itu dari tahap awal sampai dengan putusannya nanti oleh dari peradilan anaknya ini. Nah, tetapi saya pernah membaca sumber atau saya pernah mengutip dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Mereka mengatakan bahwasannya ketika si korban ini tidak ingin melaksanakan RJ atau restoratif justice kepada pelaku, maka pelakunya ini akan melakukan tahap sistem peradilan anak. Dan sistem peradilan anak ini tidak berjalan dalam hitungan yang bisa dikatakan itu singkat, dalam harian, mingguan. Itu bisa dikatakan lama, dalam bulanan atau sampai bahkan tahunan seperti kasus Mario Dendi ini ya, kasus Mario Dendi ini. Lalu pertanyaannya, yang saya lihat pada kasus itu yang terjadi, si pelaku ini tidak mendapatkan pendidikannya ketika menjalani sistem peradilan dari awal sampai akhir. Karena apa? Karena faktor utamanya sekolah atau SMA yang sebagai penunjang pendidikan utamanya, karena anak itu wajib bersekolah selama 12 tahun, sekolah ini mencabut statusnya sebagai siswa dari sekolah tersebut. Sehingga anak tersebut tidak memiliki yang namanya penunjang pendidikan. Lalu anak ini, dalam hal ini adalah pelaku, menjalani yang namanya sistem peradilan, dia tidak sama sekali mendapatkan hak pendidikannya atau mengarah bahkan ke diskriminasi. Kenapa saya katakan diskriminasi? Karena dia tidak sama dengan teman-teman yang lain, yaitu tidak mendapatkan sekolah wajib 12 tahun. Saya ambil kasus ini pada kasusnya Mario Dendi kemarin. Lalu pertanyaan saya, apa yang mungkin menjadi solusi agar anak-anak bangsa ini yang melakukan tindak pidana, pelaku ini tetap mendapatkan hak wajib belajarnya, hak pendidikannya seperti teman-teman yang lain, walaupun dia sedang menghadapi yang namanya sistem peradilan. Apakah ada upaya dari lembaga-lembaga yang terkait, ataukah ada kerjasama yang dilakukan polisi, kejaksaan, atau lain sebagainya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin, ya, terima kasih. Ya, mungkin bisa langsung ditanggapi sebelum nanti dilupa, bisa dari Dinas Sosial ataupun dari kepolisian. Boleh dari Pak Larno. Silakan. Baik, terima kasih Mas Ijat, saya panggilnya Mas Ijat, masih muda. Baik, terkait pertanyaan bagaimanakah hak-hak pendidikan anak yang tersangkut kasus gitu ya Mas ya. Nah, begini, sebenarnya di dalam aturan sekolah itu, sekolah tidak boleh mengeluarkan siswa sembarangan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya siswa dalam satu kasus dan tidak dalam satu kasus itu tetap mendapatkan jaminan hak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai undang-undang. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan kasus tersebut. Nah, untuk berikutnya keberlanjutan pendidikan anak ini tergantung siswanya. Sebenarnya sekolah itu akan memberikan solusi yang adaptif, ya. Bisa misalkan dalam tersangkut kasus, kalau anaknya pengen terus, ya kami lanjutkan baik itu walaupun pelaksanaannya itu secara daring. Nah, tetapi berhubung siswa ini terkadang terlibat kasus, fokus pada kasusnya, nah, ini akan mempengaruhi minat siswa untuk melanjutkan itu. Sebenarnya kalau dikasih ruang, ini bisa sama-sama jalan. Penanganan dan penindakan jalan, hak-hak yang peruntukan untuk anak ini bisa jalan juga. Saya kira begitu
informasi dari saya selaku pengelola sekolah. Berarti Saya kira, kegiatan sekolah belajar tetap berlangsung sembari menunggu putusan pengadilan begitu Pak ya? sebenarnya begitu karena sekolah dilarang mengeluarkan siswa, dilarang dengan alasan apapun. Oke. Kecuali orang tua menarik anaknya, anak saya mundur, anaknya juga mau mundur ya itu Oke. sebenarnya sebatas masih semangat sekolah, sekolah berhak memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak kita ke masa depan ini. Makasih Mas Ilan. Baik. Ada lagi untuk Izin moderator bisa interupsi sebentar. Mungkin sebentar dulu, sebelum interupsi saya minta izin, saya Oke. tambahkan. Jadi begini, saat ini kita lagi pendampingan kasus anak yang saya katakan persetubuhan, itulah keberadaan kami, izin. Seharusnya begini ya, kalau terjadi kasus, misalnya ya, yang ini dialami baru-barusan saja, ini anak sudah posisi di tahanan polsek, tetapi disinilah peran orang tua dan keluarga. Jadi kebetulan anak ini korban broken home, pelaku ketiga, pelaku pertama dewasa, kedua dewasa, ketiga anak-anak. Usianya baru 17 tahun. Jadi kebetulan yang respect, peduli dan berempati adalah keluarga pamannya. Kebetulan setelah ibu bapaknya bercerai, ini anak tinggal dengan neneknya. Kebetulan nenek tinggal dengan pamannya. Jadi tantenya lah yang melapor ke kami untuk meminta pendampingan ini si anak. Dan alhamdulillah kami sudah dapat putusan. Saat ini anak mendapat hasil putusan dari pengadilan, anak itu 7 bulan, ya 7 bulan, kebetulan posisi sudah di lapas. Jadi alhamdulillah karena respect dari keluarga, dari tantenya yang sudah melapor ke kami dampingin. Kebetulan untuk anak yang berhadapan dengan hukum, ada yang di lapas itu namanya Bapas. Bapas itu adalah pendamping anak-anak yang ada di lapas, ya. Kebetulan untuk Bapas kita belum punya Bapas, tetapi saat ini Bapas yang bertugas ada di Tarakan. Nah setelah ada komunikasi dengan Bapas itu meminta izin kepada kami, bolehkah nih anak, karena kebetulan hukumannya waktu itu sebelum putusan, mereka mencari, biasanya beberapa kasus yang kami alamin, yang kami dampingin, itu anak bekerja sosial. Nah kebetulan saat itu Bapas komunikasi dengan saya, bisa kabu dititip. Nah itulah dari situ komunikasi dengan pihak keluarga, kemudian kami dampingin karena pihak keluarga istilah respek kepada anak berdatang kepada kami melapor, kami dampingin ke pihak sekolah. Pihak sekolah alhamdulillah terbuka sekali, bahkan setelah menerima surat putusan, kebetulan surat putusan baru kami terima tadi pagi, saya langsung ke sekolah bersama si tante ini. Jadi alhamdulillah pihak sekolah menerima karena berdasarkan peraturan perlindungan anak itu, bahwa anak berhak atas pendidikan. Jadi tidak boleh putus. Jadi akhirnya saya komunikasi dengan pihak sekolah terbuka bahkan bersedia untuk selama anak ini menjalani masa pendidikan di lapas, bahan-bahan pelajarannya akan dikirim. Bahkan nanti insya Allah hitungannya kalau 7 bulan dihitung di selama masa tahanan, mungkin sekitar 5 bulanan saja insya Allah bulan November dia selesai, tapi ada lagi namanya bekerja sosial di lapas itu selama 1 bulan. Nah di situ anak kita akan dampingin terus, gitu. Kita akan terus pantau. Makanya apabila di lingkungan kalian, di lingkungan tempat tinggal kita ada melihat atau mendengar kasus, segera lapor ke kami. Kami hitungannya kalau laporan itu datang ke kami, kita akan damping untuk BAP, berita acara pemeriksaan. Kemudian setelah berkas lengkap di kepolisian dilimpahkan ke kejaksaan, kami dampingin. Setelah dari kejaksaan, pada saat persidangan di pengadilan negeri, kami dampingin bahkan sampai putusan. Apabila banding, kami akan terus dampingin. Bahkan sampai dia selesai masa tahanan, kami dampingin. Ada berapa tahun yang lalu, kasus persetubuhan, suka sama suka di salah satu SMA negeri, ya, minta maaf nih, kasus kita jujur, lebih banyak kasus-kasus tahun-tahun sebelumnya banyak dari SMA negeri. Ya, tahun ini banyak justru dari SMA berbasis agama. Mohon maaf. Saya belak-belakan saja ya, berbasis agama. Dan rata-rata mereka itu berpacaran. Nah itu beberapa kasus lalu bersetubuhan, suka sama suka, karena pihak perempuan tidak menerima, orang tua yang perempuan tidak menerima, akhirnya yang laki-laki dijatuhin berapa? 1 tahun 8 bulan. Tapi alhamdulillah, kemudian dia pindah sekolah, kita memfasilitasi dia pindah sekolah di luar Nunukan, kembali saat ini bahkan sudah bekerja. Ya, jadi sebenarnya intinya respect, ya, dan empati kita. Kalau pihak sekolah tidak akan pernah memberhentikan, bahkan beberapa waktu yang lalu dia sebagai pelaku dan korban. Kenapa? Dia korban pelecehan seksual, pamannya dan pacarnya.
Kemudian juga sebagai pelaku, mohon maaf, dia prostitusi anak. Nah, anak itu sudah hamil, kami sempat bermediasi dengan pihak sekolah, bahkan didampingi dari UPPA saat itu, untuk tidak mengeluarkan anak. Bahkan pada saat hamil besar, dia sempat ikut ujian, bahkan sudah selesai lulus ujian, seperti itu. Jadi intinya, bagaimana kita membuka peluang istilahnya, silahkan datang ke kami, jangan malu, insya Allah identitas pelapor, identitas korban kita akan tutupin. Karena minta maaf nih, saya sebagai seorang sarjana psikologi, kami ada kode etik tertentu yang harus kita taati, seperti itu. Oke, berarti berbeda ya untuk anak yang berhadapan dengan hukum dengan orang dewasa gitu ya Pak? Iya, berbeda sekali. Oke. Kalau terkait pembelajaran tadi berarti di dalam Bapas posisinya ditarakan ya Oh berarti? iya, tidak. Jadi Bapas itu memang dia bertempatnya di Tarakan. Tarakan, Oke. tapi dia setiap waktu ke sini. Ke sini. Jadi dia setiap waktu misalnya minta maaf nih, ada beberapa waktu lalu juga kasus pembunuhan yang ada di Krayan, usianya 17 tahun saat itu. Masih sampai sekarang masih di lapas, tetap mengikuti pembelajaran. Oke. Nanti ujiannya kan sistem online. Jadi salah satu pihak sekolah yang akan datang sebagai penguji di dalam lapas, seperti itu. Tapi secara psikis aman-aman aja Bu ya? Aman-aman saja. Oke. Cuma ya terkadang kan minta maaf nih, biasanya kalau anak-anak mencuri masuk ke lapas keluarnya jadi lebih hebat gitu. Mungkin ke depannya masukan kita mungkin bisa membentuk lapas khusus anak-anak. Ya benar, karena di Kalimantan Utara belum ada. Semoga nanti di Polda mungkin akan membangun itu khusus untuk mungkin atau seperti rehabilitasi atau mungkin kasar jangan lapas kali Pak ya bahasanya ya. Oh memang lapas khusus anak, kalau tidak salah di Kalimantan Timur tuh ada sudah seperti itu. Oke, baik Ibu Enda dan Pak Laron terima kasih. Ada lagi tadi yang mau diinterupsi? Ya, terima kasih moderator. Hah? Tadi seperti yang dikatakan oleh narasumber selaku kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Nunukan menyampaikan bahwasannya mungkin pendapat dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Nunukan bahwasannya di sekolah Bapak ini anak ini tetap akan mendapatkan haknya. Bagaimanapun sistem itu berjalan sampai dengan putusannya nanti. Tapi sebelumnya itu Ibu, tadi Ibu juga sempat menyampaikan bahwasannya dari lembaganya Ibu juga ada melakukan bimbingan dari awal sampai dengan tahap akhirnya itu bahkan sampai dia sudah masuk di lapas gitu ya Bu ya. Nah mungkin sedikit saya ingin bertanya Ibu, mungkin bisa berkenan dijawab status anak yang dibina oleh lembaga Ibu ini ketika dia menghadapi tindakan hukumnya itu statusnya apakah dia sudah dicopot, dia punya status siswa atau siswi dari sekolahnya atau belum Ibu? Terima kasih. Oke, langsung dijawab. Ya, silakan Pak Larno. Baik, terima kasih terkait pertanyaan Mas Izat berikutnya adalah bagaimana satu siswa, jelas sekolah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran kepada siswa dengan status sekolah di SMA 1 misalkan kalau di itu jelas akan di backup, akan diberi keberlanjutan perjalanan pendidikannya. Jadi kami tidak memutus atau sekolah tidak berhak menghentikan atau malah tidak boleh. Oke. Ya arahannya dilanjutkan bahwa tugas sekolah adalah untuk memberikan pendidikan dan pembelajaran untuk siswa-siswinya apapun kondisinya. Baik. Saya kira itu. Berarti tetap ujian, tetap bisa dapat ijazah begitu ya, Pak ya. Baik, pernah terima kasih. kasus tahun yang lalu anak SMA 1 itu karena terlibat kasus ujiannya di lapas. Ya dilaksanakan. Saya yang awal kebetulan, enggak apa-apa ini pelayanan terhadap hak-hak pendidikan anak tetap terus harus berlangsung. Saya kira itu Mas Oke, Iwan. baik, terima kasih. Saya pikir cukup ya. Ada tadi penanya berikutnya? Oke, baik. Sama seperti penanya sebelumnya, nama, asal sekolah, dan langsung kepada narasumber yang mana mau ditanyakan. Langsung to the point ya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, saya dari SMA Negeri 2 Nunukan. Ingin bertanya kepada para masing-masing narasumber. Menurut masing-masing narasumber, kenapa sasaran utama para pelaku kekerasan seksual korbannya itu rata-rata usia TK, SD, SMP, bahkan SMA. Kemudian balita dan bayi juga mengalami kekerasan seksual. Terima kasih. Oke, mungkin dari polisian atau Dinsus bisa jawab. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Kenapa sasarannya di tingkat anak?
mengingat seorang anak ataupun remaja itu gampang sekali terpengaruh dengan bujuk rayu, ya. Mungkin karena mereka lagi mencari jati diri. Saya mau dibilang inilah, bilang itulah, nah gitu. Jadi terkait dengan kenapa sasarannya itu anak-anak, dewasa atau remaja. Demikian mungkin yang bisa saya jelaskan, dan kebanyakan itu memang di dalam, kalau orang dewasa itu selalu ada perlawanan kan gitu. Kalau anak-anak mungkin di bawah ini, kalau itu anak sebagai korban. Demikian mungkin yang bisa saya jawab, silakan lanjut Pak. Insos ada mau tambahkan? Kalau jawaban saya, karena anak itu adalah kaum yang rentan. Kenapa kaum rentan? Anak-anak tidak punya kekuatan, ya. Anak-anak tidak punya kekuatan, terutama untuk anak-anak, bukan hanya anak balita ya. Namanya anak adalah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namanya anak adalah yang usia di bawah 18 tahun, bahkan anak yang dalam kandungan itu adalah anak, ya. Jadi mereka memang adalah kaum rentan, bukan hanya anak, perempuan juga kaum yang rentan. Makanya ada namanya Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak. Ya, kalau dari kami ya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Saya pikir cukup untuk penanya sesi pertama. Oke, baik, kita beralih ke narasumber berikutnya dari unit Tipiter Polres Nunukan. Nah, di unit Tipiter Polres Nunukan ini berkaitan dengan kasus-kasus pornografi. Mungkin nanti bisa dijelaskan juga berapa banyak kasus pornografi yang sudah ditangani Tipiter berkaitan dengan anak sebagai pelaku maupun korban. Silakan Pak Andre. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan yang telah bersedia hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati para narasumber hebat yang telah hadir, baik yang mewakili ataupun secara langsung. Yang terhormat moderator, terima kasih banyak atas undangannya. Jadi pas kebetulan memang teman-teman di berbagai SMA yang udah datang pada malam hari ini menyikapi 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir itu sebetulnya fokusnya saya itu bukan kepada anak, bukan kepada subjek anak, tapi kepada siapapun. Cuman pas kebetulannya lebih dominannya kepada perempuan yang udah dewasa. Jadi kalau kepada anak saya rasa larinya ke PPA sama beliau selaku narasumber. Kami dari bulan Juni, Juli, Agustus itu kurang lebih sudah menangani sekitar 5 laporan polisi. Itu kita ambil di berbagai tempat, di berbagai wilayah. Kita ambil di Pinrang, kita ambil di Balikpapan, kita ambil di Nunukan juga ada, kita ambil di Sebatik juga ada. Terus kemudian, di Balikpapan kita ada ngambil 2 orang. Ini sekarang pengejaran lagi sementara teman-teman di Balikpapan juga. Jadi intinya untuk adik-adik semua, adik-adik saya di sini yang hadir, yang melakukan, yang sebagai perwakilan daripada teman-teman SMA-nya, kejahatan cyber, saya bilang cybercrime, yang lebih mengutamakan kepada sexual harassment atau kejahatan seksual, itu sekarang trennya lebih dominan kepada cyber. Untuk riset, itu saya belum menyiapkan materinya. Saya belum menyiapkan materi untuk riset, tetapi secara gampang, eksplisit sekali, teman-teman kalau mau melihat yang di Indonesia, fenomena yang di Indonesia itu, cek. Jadi fenomena yang di Indonesia itu kemarin ada yang di Banten. Mungkin kalau teman-teman lihat pernah trending, ada yang di Pekanbaru. Itu modusnya sama. Kenapa modusnya sama? 1, biasanya yang jadi sasaran korban ini adalah perempuan. Selalu perempuan. Tapi apakah tidak memungkinkan victimnya itu adalah laki-laki? Memungkinkan sekali.
tapi persentasenya lebih banyak perempuan. Dan teman-teman tahu, di Nunukan ini banyak sekali. Terakhir yang kami tanganin kasusnya itu adalah ketika terjadi perekaman perempuannya sedang mandi. Jadi untuk teman-teman adik-adik saya yang merasa perempuan, yang sudah dewasa, mohon dijaga dirinya. Jangan sampai lebih dominan lagi kasus VCS. Di tempat kami, kasus VCS itu banyak. Dan VCS-nya itu dijadikan sarana pemerasan. Pemerasannya enak kalau misalnya cuman sedikit, ini enggak. Dan teman-teman tahu, di Sebatik pun juga kemarin kalau ada yang sempat lihat akun Instagram Nunukan News, atau yang tadi adik-adik lihat ada HP-nya dikubur, itu korbannya saya rasa lebih dari ratusan. Salah satu oknum mahasiswa di Universitas Kalimantan Timur. Itu diisi HP-nya bukan puluhan tapi ratusan video. Ratusan video dia ngapain? VCS. Dengan cara apa? Fake account. Fake account mengaku sebelah yang pemain bola, cuman menggunakan fake profile picture. Fake profile picture-nya juga orang yang ganteng, yang seleb. Kemudian diarahkan ke nomor HP-nya juga yang fake juga. Jadi pinter. Beliau ini kalau jadi sales, saya yakin laku terus itu tiap bulan. Karena apa? Karena pinter. Jadi cara dia untuk menggait, persuasifnya, itu bisa membuat adik-adik mungkin kalau bertemu dengan beliau itu, mungkin akan tergait. Jadi ini saya wanti-wanti betul. Untuk teman-teman kita semua, ini bukan selaku korban ataupun pelaku. Teman-teman ini semua subjek. Subjek yang ketika menggunakan sosial media itu rentan bisa menjadi pelaku. Bisa juga menjadi korban. Kalau yang laki-laki mungkin lebih dominan ke pelaku. Kalau yang untuk perempuan lebih dominan ke korban. Karena apa? Ya contoh, pengen dapet cowok instan, downloadnya Tinder. Cari lokasinya di mana, lokasi terdekat. Dapat rupanya profil picture-nya nggak sesuai. Jalan-jalan, WA, WhatsApp, video call biasa yang kedua akhirnya mulai, mohon maaf agak vulgar, liatin. Ini laki-laki langsung melek matanya. Lihat dong, habis itu liatin ininya, gitu terus. Selesai daripada itu adik-adik. Memang kita ketawa-tawa, tapi kalau kita jadi korban, adik-adik nanti yang lebih malu siapa? Korbannya. Makanya saya bilang ini udah jadi fenomena es. Teman-teman ketika kita udah jadi kayak begini, yang dibully siapa? Korbannya juga perempuan. Dia terbuli di keluarganya kok bisa mau dikatain perempuan murahan. Dia terbuli di lingkungan sekolahnya karena videonya tersebar. Itulah kenapa saya rasa perannya semua pihak yang ada di sini itu penting. Jadi berbagai macam modus itu tadi bisa dimanfaatkan apabila adik-adik sekalian ini tidak aware. Mohon adik-adik dalam bermedia sosial lebih aware lagi terhadap siapa yang berkomunikasi dan apa yang dikomunikasikan. Ya. Dan rata-rata yang yang korban ini dan pelaku ini rata-rata mereka pacaran gitu ya Pak? Ada yang pacaran, ada yang cuman karena kesepian. Jadi ya ada yang pakai dengan ancaman gitu, ada yang ancaman, suka sama suka dan dilakukan secara sadar gitu Pak. Iya, dilakukan dengan sadar, selalu dengan sadar. Kita ngeklik link phishing pun kita kan sadar, selalu dengan sadar. Jadi dikatakan saya nggak sadar Pak, VCS nggak bisa begitu bahasanya. Saya sadar, saya mau, saya pengen, tapi saya menyesal. Itu lebih tepatnya begitu, Pak Moderator. Oke. Baik, tapi gini, untuk motifnya apa itu? Motif dia melakukan? Motifnya yang pertama biasanya mencari kesenangan. Laki-laki dan perempuan berdasarkan studi, ketika dia sudah menginjak masa pubertas, itu berusaha untuk mengeksplorasi dirinya sendiri. Betul Bu? Terkait apalagi dengan masalah seksual. Kalau misalnya di sekolahan itu biasanya kita tabu untuk membahas seksual.
ya kan, paling di biologi lah. Tapi biasanya setelah menginjak SMA, itulah mulai coba-coba, biasanya ngeliatin apa, porno, atau ngeliatin Bigo, atau ngeliatin Twitter. Dari situlah mulai, ketagihan, jadi candu. Setelah dari situ ya barulah akhirnya mulai mencari sasaran yang VCS itu. Jadi ini concern kami terhadap masalah ini penting sebetulnya. Kenapa saya bilang penting? Karena bisa jadi ini itu tadi fenomena gunung es. Yang laporan sama kami mungkin cuma 8 pengaduan, tapi kalau yang sebetulnya terjadi ya bisa mungkin belasan, bisa mungkin puluhan. Jadi mohon dengan sangat mawas diri dan lebih berhati-hati lagi. Terakhir terkait dengan ancaman pidana tuh biasa berapa tahun kalau PCS? Kalau PCS kita biasanya sandingkan dengan pornografi. Kalau untuk pornografi 12 tahun, kalau misalnya untuk ITE-nya 5 tahun. Jadi kalau adik-adik nanti jangan sampai ya kan menjadi pelaku penyebaran video call sex ataupun sekedar bercanda lah yang menampakkan area sensitif teman-temannya disebarkan melalui Instagram story ataupun melalui Facebook dengan post. Nah, itu bisa kita kenakan. Iya. Dan kalau bisa Kurang juga lebih. jangan jadi korban, bukan cuma pelaku. Dua-duanya, pelaku dan korban ya. Dan memang hampir semua tempat wanita rentan Bu ya terhadap pelecehan seksual. Baik, tim kreatif dari Polda sudah melakukan wawancara eksklusif dengan salah satu korban. Salah satu korban ini merupakan wanita dan di bawah umur dan kita dengarkan kesaksiannya apa alasan melakukan video call seks atau VCS. Mungkin bisa diputar. Kenapa kamu mau melakukan video call seks dengan pacar kamu? Karena kami pacaran sudah 5 tahun. Terus kita LDR, kami melakukan video call, dia meminta dilihatin bagian atas itu, dan itu saya lakukan secara sadar. Dan kamu tahu kalau dia merekam? Saya tidak tahu kalau dia merekam. Dan hasil rekaman video kamu bersama pacar itu disebarin pas kapan? Itu pas kami sudah putus, terus saya memiliki pacar baru, dia tidak terima, begitu. Dia sebarin kemana aja sudah? Dia sebarinnya itu lewat sosial media, melalui Instagram. Instagram? Ya, di story. Instagram saya itu akunnya dia ambil, jadi dia nyebarin melalui akun saya sendiri. Sudah sempat ada yang lihat gitu? Sudah ada. Dan kamu mengetahui bahwa video kamu di-upload di Instagram itu dari siapa? Dari kamu sendiri atau dari teman? Dari teman. Dari teman ya? Iya. Setelah mengetahui itu kamu sempat hubungi dia? Sebelum itu dia melakukan pengancaman. Ancamannya berupa apa? Ancamannya itu berupa ya kalau saya tidak kembali dengan dia, dia akan sebarkan. Dan kamu tidak mau kembali sama dia? Ya, dan saya tidak mau kembali, setelah itu langsung disebarkan. Langsung diupload? Iya, diupload. Apakah keluarga kamu tahu dengan kasus kamu ini? Keluarga belum tahu. Saya melaporkan secara mandiri ke Polres Nunukan. Oke, baik. Itu merupakan wawancara eksklusif dengan salah satu korban VCS di Polres Nunukan. Dan secara singkat bahwa tadi mereka pacaran. Jadi seharusnya mereka pacaran. Ini anak di bawah umur ya, pacaran. Kemudian pada 5 tahun pacaran. Pada saat LDR gitu, pada saat LDR sempat melakukan video call dan si perempuan nggak tahu kalau pacarnya ini melakukan rekam video atau rekam layar gitu ya, rekam layar. Jadi pada saat putus dia nggak terima lalu menyebarkan video itu tadi ke akun Instagram wanita. Jadi selama pacaran ini mungkin karena bucin gimana ya. Jadi akun password IG-nya perempuan ini udah dikantongi sama cowoknya. Jadi video itu diupload di
akun sosial media Instagram perempuan tadi. Itu secara singkatnya gitu. Baik, terkait dengan tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur juga tidak terlepas dari pergaulan. Dari pergaulan di luar sekolah ya. Dan sejauh ini gimana dari Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Nunukan melihat fenomena tongkrongan anak di bawah umur ataupun anak muda pada malam hari? Silakan Pak Ustaz ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja ya. Jadi begini. Jadi kami dari Satuan Polisi Pamung Praja terkait masalah penanganan usia pelajar atau usia di bawah umur ya. Jadi dasarnya adalah Perda nomor 5 tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, pasal 38 dan 39. Pasal 38, setiap pelajar dilarang berkeliaran di luar kelas pada saat jam pelajaran kecuali untuk mengikuti kegiatan di luar kelas yang dipandu oleh guru. Itu sudah jelas. Kemudian pasal 39, setiap pelajar dan atau anak usia pelajar dilarang berkumpul dan berkeliaran di luar rumah di atas jam 20 itu kecuali untuk melaksanakan kegiatan sekolah yang ditugaskan oleh guru dan pihak sekolah maupun orang tua. Jadi inilah dasar kami untuk melakukan penertiban baik di malam hari. Jadi kalau siang hari kan kami selalu lakukan patroli Pak. Nah apabila ada kami dapat anak-anak sekolah, kami akan artinya panggil atau tangkap untuk melakukan pembinaan. Setelah itu kami serahkan ke sekolah yang bersangkutan. Ini yang marak ini di malam hari Pak. Jadi kami sudah beberapa kali melakukan kegiatan penertiban terkait anak sekolah dan usia anak sekolah. Jadi pada saat itu kami libatkan stakeholder yang terkait dari kepolisian bahkan TNI, kemudian dinas sosial pada saat itu. Dan sebenarnya banyak sekali yang kita dapat. Banyak sekali yang kita dapat terutama nongkrong di KPKP Pak. Bahkan terus terang yang sebenarnya itu yang disampaikan tadi Bu Enda belak-belakan kita, bahkan ada yang kita dapatkan di hotel Pak. Bahkan ada kita dapatkan di hotel, setelah itu kita lakukan pembinaan. Pembinaan kan kita tidak bisa juga ini masih di bawah umur. Pada saat itu langsung kita serahkan ke Polsek Nunukan di alun-alun pada saat itu. Dan kami dari Satuan Polisi langsung membina di tempat Pak. Langsung kita lakukan pembinaan di tempat, setelah itu kita serahkan ke pihak polisi. Dan bahkan pada saat itu kejaksaan pun kami libatkan, jadi langsung ada mediasi di tempat Pak. Langsung ada mediasi di tempat, tapi itu hanya sifatnya pembinaan. Terkait masalah hak-hak pendidikan ya tetap kita serahkan ke artinya yang berwenang Pak ya kan, seperti itu. Kemudian kedua, kami juga ada jadwal untuk melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah terkait Perda 5. Dan sebenarnya di Nunukan saya sudah jadwalkan di bulan Agustus, namun lagi sibuk terkait masalah penginputan RKA, jadi makanya agak untuk saat ini kita belum, mudah-mudahan minggu depan kita bisa laksanakan. Kemudian di Sebatik Pak, kita sudah lakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Waktu bulan Agustus kita lakukan 2023. Jadi rencana di Nunukan lagi akan kita lakukan bagi di sekolah-sekolah SMA, karena memang bahkan
kita bisa masuk di SMP juga karena memang sudah rentan juga Pak. Sudah usia rentan sudah usia rentan di sekolah-sekolah SMP ya kan. Oke Pak. Oke. Kemudian kalau terkait dengan anak di bawah umur dulu pernah ada sempat jam malam itu Pak. Apakah sampai saat ini masih dilakukan terkait dengan larangan keluar, ada jam malamnya, batas jam malamnya itu? Ada jam malamnya. Sampai jam berapa itu Pak? Sampai jam 8. Jam 8. Jam 8. Jadi di atas jam 8 anak-anak di bawah umur nggak boleh keluar gitu Pak? Kecuali memang ditugaskan oleh guru. Dan itu seharusnya didampingi oleh guru. Nah, supaya apabila kita dapatkan kan langsung kita ini di tempat Pak ya kan. Kalau memang sudah didampingi oleh guru, didampingi oleh orang tua, ya enggak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Tapi kalau misalnya didapat di KP-KP nongkrong, ngopi-ngopi, terutama di ini Pak, di depannya Jalan Persemaian ini, ada memang semacam memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan game. Itu yang lebih parah sebenarnya itu. Game online Pak ya? Game online. Jadi pernah sudah kami tindaki waktu itu, bahkan sebenarnya yang pengusaha-pengusahanya yang kami Pak. Pengusaha-pengusahanya yang kami lakukan teguran. Bahwa sebenarnya tidak boleh karena kasihan anak-anak. Ada memang aturan yang mengatur bahwa anak-anak sekolah dan usia sekolah itu tidak boleh keluyuran di jam 8 ke atas. Seperti itu Pak. Tapi sejauh ini efektif nggak begitu jam malam diterapkan di Nunukan ini Pak? Karena saya lihat masih banyak nih anak keluyuran. Jadi begini Pak. Sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti itu efektif. Karena bahkan anak-anak yang pernah sudah kita dapat keluyuran di luar jam ketentuan itu kita data Pak. Nah bahkan anak-anak pernah keponakan sendiri saya dapat Pak. Nah, bahkan orang tuanya mendukung seperti itu. Kalau memang ada razia-razia atau kegiatan-kegiatan Pol PP di jam 8 ke atas untuk membantu orang tua terkait masalah pembinaan usia sekolah itu Pak. Jadi memang terkait masalah efektif karena yang selama ini memang yang sudah masuk data itu kita sudah bahkan menyampaikan ke kita langsung bahwa terima kasih Pak atas binaan-binaan yang Bapak lakukan selama ini. Gitu Pak. Oke, dari sekian banyak titik tempat tongkrongan anak-anak Pak, di mana paling banyak sering anak-anak tongkrongan hingga larut malam Pak? Titiknya di KP-KP, kemudian bahkan di lingkar Pak, di lingkar yang paling banyak. Bahkan Tempat sebenarnya favorit, Pak? ada yang di tempat-tempat gelap-gelap itu di depan Pak, di depan pasar itu Paras. Ada bangunan-bangunan liar ya di bawah dekat pantai itu pernah kami dapat anak sekolah di situ. Cuma mungkin tidak bisa disebut mereknya, bahkan ya pasang-pasangan Pak, begitu. Berarti ada pacaran Pak ya? Iya. Setelah itu kami angkut, kami kasih dari mobil Dalmas, kami bawa ke perpustakaan waktu titik pembinaannya di perpustakaan waktu itu Pak. Jadi kami arahkan setelah itu memang ya sama-sama sekolah, anak-anak sekolah lah begitu. Dan orang tuanya tahu Pak ya? Setelah dipanggil orang tuanya tahu atau enggak? Orang tuanya tidak tahu sebenarnya itu. Tidak tahu. Tapi begini, jadi kami pembinaan Pak tidak langsung ke orang tua. Karena takutnya orang tua kaget ya, apalah. Akhirnya apa terjadi di rumah kira-kira ya kan. Jadi tentunya kami bina dulu Pak. Kami yang langsung bina dulu, memang setelah ini berdasarkan dengan data yang kami input, data kami kan ada kami pegang Pak. Kalau memang kami dapat kedua kalinya baru kami panggil orang tua. Itu pun tidak diserahkan ke orang tua, dipanggil orang tua Pak. Dipanggil orang tua untuk dibina. Kita khawatir kalau memang langsung kita sampaikan ke orang tua kaget langsung melakukan penganiayaan atau terhadap anaknya Pak yang berbuat seperti itu. Oke baik, terakhir Pak. Iya. Selain daripada tadi anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban tindak pidana, ini berkaitan dengan fenomena badut jalanan Pak, ya yang dilakoni anak di bawah umur itu. Dan baru-baru juga Polres Nunukan mengamankan seseorang yang diduga terlibat mempekerjakan badut jalanan ini. Seperti apa Pak Satpol PP melihat badut jalanan Pak? Baik sekali Pak.
Terkait masalah badut ini, badut sebenarnya itu Pak terus terang di aturan memang tidak dilarang. Tapi ada tempat-tempat tertentu. Nah yang dilarang adalah semacam anak di bawah umur ya kan. Kemudian di sini seakan-akan memanfaatkan jadi seakan-akan jadi pengemis Pak seperti itu. Karena ada di tempat-tempat lampu merah, di alun-alun sini. Jadi permasalahannya kami sudah artinya analisa peraturan-peraturan yang ada di kami Pak. Satpol PP yang kami artinya dasar kami. Terus terang terkait masalah badut itu tidak ada larangan di Perda. Cuma begini, yang dilarang itu adalah yang memberi Pak. Yang melanggar adalah yang memberi. Pekerjakan. Iya, atau yang mempekerjakan. Begini, yang memberikan sebenarnya kan membiasakan Pak. Oke. Jangankan badut, pengemis saja bisa terjadi. Gara-gara apa? Pikirannya bahwa kita melakukan seperti ini ada saja pendapatan-pendapatan, bahkan ada terpengaruh terkait masalah bisa putus sekolah gara-gara itu Pak. Ada penghasilannya dan bahkan ada saya kenal jadi badut sekarang itu Pak. Pernah saya dapat di lingkar, saya minta tolong buka jaket topengmu dia buka. Oh ternyata ini pernah anak-anak ini bekerja di Pak, di perusahaan galon air minum. Pas saya kenal waktu itu, saya bilang namanya. Oh kenapa kamu begini? Lebih banyak hasilnya kalau kita jadi badut daripada bekerja Pak. Loh. Berapa penghasilannya? Jadi yang jadi masalah ini, saya tidak tanya juga, tapi maksudnya lebih banyak dia dapatkan Pak. Jadi yang permasalahan ini Pak, kan rata-rata orang terkadang kasihan kan Bu Enda, kasihan dia beri apa gitu. Dan bahkan sebenarnya pernah kami wawancara di sini Pak, ada yang sampai dapat 200 satu hari. Jadi begitu menjanjikan ya kan, tapi hal-hal yang seperti itu kan tidak menjanjikan masa depan anak-anak Pak ya kan. Bahkan bisa-bisa jadi putus sekolah gara-gara penghasilan itu ya kan. Oke. Artinya menggiurkan seperti itu. Tapi pembinaannya dilakukan kepada anak atau yang mempekerjakan Pak dari Pol PP? Sebenarnya yang kita bisa lakukan pembinaan adalah pertama adalah yang mempekerjakan, kedua adalah yang memberi Pak. Oke. Dan sejauh ini sudah dilakukan Pak ya? Sudah. Oke. Dan bahkan kita rencana akan kita sebenarnya kita harus taruhlah misalnya dia di lampu merah sini ya kan, seharusnya kita harus tongkrongi di situ Pak. Tapi yang jadi masalah kan rata-rata orang mampu. Bahkan sebenarnya rata-rata orang pemerintah terkadang ada yang memberi Pak seperti itu. Karena mungkin rasa kasihan rasa iba seperti itu Pak ya kan. Akhirnya dia memberi, padahal salah. Makanya saya terus terang Pak, contoh, saya kalau jalan sama ibu itu ya, ibu. Jadi terkadang dia mau memberi sama orang-orang pengemis Pak atau badut. Tapi saya larang, jangan. Artinya memang kalau mau menyumbang sekarang kan ada yang memfasilitasi Pak. Ada wadahnya kalau kita mau menyumbang, mau cari amal Pak ya. Seperti itu. Tapi kalau kita memberi pengemis, badut apa semua kan, bahkan badut sekarang ini di Nunukan ya seakan-akan sama dengan pengemis Pak. Sama dengan pengemis. Oke, berarti tapi di Nunukan ini nggak ada perdanya Pak ya? Kalau di beberapa kota besar kan sudah ada itu pengemis dan yang memberi dan menerima itu melanggar aturan. Itu yang melanggar sebenarnya itu. Nunukan belum ada Pak ya? Iya belum ada perdanya terkait. Kan badut ini kan di Nunukan baru-baru muncul Pak. Iya. Baru-baru muncul. Kalau pengemis sudah banyak, tapi rata-rata pengemis di Nunukan boleh dikata alhamdulillah ya. Artinya tidak paling ODGJ yang banyak ya kan. Kalau pengemis kan memang kita semua masyarakat mungkin bisa kita ini bahwa pengemis di Nunukan memang jarang. Kalaupun ada langsung kita atasi Pak. Langsung kita panggil, kemudian kan terkadang juga ada yang mempekerjakan kalau pengemis. Langsung kita panggil, kemudian kita tanyakan siapa, tinggal di mana, kemudian siapa yang mempekerjakan seperti ini, sudah. Langsung kita panggil yang mempekerjakan.
langsung dipulangkan. Kalau memang dari Sulawesi ya dipulangkan ke Sulawesi, ke Jawa Baik. dipulangkan ke Jawa seperti itu Baik, Pak. terima kasih Pak Usaini. Oke Pak. Langsung saja kita buka sesi pertanyaan. Sebelum nanti kita akan closing, ada yang ingin bertanya untuk dua narasumber? Silakan, yang di ujung dulu, yang laki-laki. Nama dan asal sekolah. Pertanyaan langsung ditujukan ke narasumber yang mana? Langsung singkat ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada moderator, narasumber maupun guru-guru dan teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini. Sebelum itu, perkenalkan saya Muhammad Febriansyah. Di sini saya ada sedikit pertanyaan. Tindakan-tindakan efektif yang seperti apa yang bisa kami lakukan maupun pihak dewasa seperti para guru-guru, pihak kepolisian, pihak dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan anak maupun pihak satuan Pol PP agar tindak pidana seperti yang telah dipaparkan tadi dapat diminimalisir secara maksimal. Sekian, terima kasih. Pak Usaini ingin menjawab. Langsung. Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaan terkait masalah tindakan yang efektif yang harus kita lakukan terkait kejadian-kejadian ya. Jadi begini, jadi tindakan yang selama ini kami lakukan pertama memang kami langsung ke sosialisasi ke sekolah-sekolah, kemudian kedua kami lakukan razia untuk penegakan perda. Jadi pada saat itu kami apabila ada yang kita dapat, kami akan melakukan pembinaan. Itu pembinaan langsung di tempat. Dan bahkan kami tentukan titik-titik untuk melakukan pembinaan, bahkan kami langsung angkut semua. Seperti yang baru-baru kita lakukan, Pak Felix kayak yang terlibat, kami dapat angkut untuk dilakukan pembinaan di tempat-tempat itu tadi, bahwa kami langsung melakukan pembinaan, belum kami lakukan untuk artinya pemanggilan orang-orang tua, karena itu kekhawatiran nanti orang tua yang kaget kan. Kaget apabila didapat anaknya seperti ini. Jadi kami yang melakukan pembinaan bersama dengan OPD atau stakeholder yang terkait. Seperti itu deh. Ya. Mungkin Pak Tatang ingin menambahkan Pak, silakan Pak. Satu, dua, tiga. Jadi kami dari pihak kepolisian khususnya Polsek Nunukan dalam upaya meminimalisir kejadian yang terkait dengan anak, kami ada 3 upaya. Yang pertama adalah preemptif. Jadi sebelum kejadian itu terjadi, kita melakukan penyuluhan tentang bahaya kenakalan remaja. Nah, karena ini semua keterkaitan dengan nantinya akan berkembang menjadi tindak pidana. Nah, di mana kenakalan remaja ini banyak sekali dari segi media sosial sampai pergaulan bebas maupun bullying. Nah, itu kami sosialisasi ke sekolah-sekolah ya. Terus kemudian upaya yang kedua ya ini upaya pencegahan preventif. Di sini kami Polsek Nunukan melaksanakan kegiatan patroli dialogis. Jadi tempat-tempat mana, tim kumpul-kumpulannya mana, terkadang ditemukan anak-anak yang sedang berduaan. Nah, tindakannya adalah diamankan di Polsek, kemudian berusaha memanggil orang tuanya. Jadi ada upaya tanggung jawab kedua orang tua untuk anak-anak tersebut. Nah, jadi bagaimana anak-anak tersebut supaya anakmu keliaran ini loh kami temukan. Nah, terus tanggung jawab kamu sebagai orang tua bagaimana? Bukan di sini kami menyalahkan orang tua, tidak. Mungkin orang tua terlalu sibuk mencari nafkah dan mungkin anaknya juga kurang patuh atau mungkin banyak pertimbangan terkait dengan keleluasaan
anak tersebut. Terus upaya yang ketiga adalah represif tadi, yaitu penegakan hukum. Itu pun masih diupayakan tindakan diversif atau mungkin sampai restoratif justice. Nah, itu dari upaya yang dilakukan Polsek Nunukan. Namun demikian, hal ini akan sangat efektif sekali, yakni peran serta orang tua. Nah, ini sangat dominan harusnya. Sekarang terkait peran orang tua ini kelihatannya sangat kurang sekali. Bahkan anak-anak sering keluar rumah tanpa izin orang tua, apalagi anak perempuan sangat rawan sekali. Itu terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin ada tambahan dari narasumber lain. Saya rasa cukup ya. Nah, terima kasih Pak Tatang. Berikutnya penanya ya yang di belakang, silakan. Mic-nya. Nama dan asal sekolah, langsung Baik, tujukan Assalamualaikum pertanyaan ke narasumber warahmatullahi siapa ya. wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan selamat malam kepada para hadirin dan narasumber. Mohon izin bertanya, bagaimana konstruksi hukum dalam penanggulangan cyberkrim pornografi di usia dini? Dan bagaimana langkah yang diambil lembaga terkait untuk meminimalisir cyberkrim pornografi? Terima kasih. Baik, langsung ditanggapi oleh Pak Andre. Cik, maaf Mbak, tadi maaf Mbak, ulangin lagi yang pertanyaan nomor 1. Mbak, pelan-pelan. Baik, perkenalkan saya Feni Astriananda dari SMA Negeri 2 Nunukan. Pertanyaan saya, bagaimana konstruksi hukum dalam penanganan cyberkrim pornografi di usia dini dan langkah apa yang diambil lembaga terkait? Satu dulu. Bagaimana penanganan cybercrime? Bagaimana penanganan anatomi cybercrime ya? Iya. Jadi gini, cybercrime dan pornografi itu sebetulnya beda sama cybercrime. Cybercrime itu banyak, ada phishing, ada malware, dan lain-lain, cyberbullying pun juga masuk. Kalau kita bicarakan masalah anatomi pornografi itu barang siapa yang memproduksi, memperbanyak, mengedarkan, dan sebagainya dalam bahasa pasal, itu bahasa pornografi, itulah yang kita bilang anatominya di situ. Jadi yang pertama kali mengkreasikan, misalnya antara si A dan si B, itu memproduksinya bagaimana? Ya contoh, Ariel sama Cut Tari, Ariel sama Luna Maya, itu bukan pasal ITE pada tahun itu, tapi pornografi. Karena apa? Karena dia memproduksi. Memproduksi itu, bahasa memproduksi itu adalah ketika kita dengan sadar merekam, ya kan? Dengan sadar merekam dan menyimpan, nah itu namanya memproduksi. Menggandakan itu bagaimana? Kita share, kita kirim ke teman-teman, nah itu sudah memenuhi unsur. Dengan udah simpen aja itu udah memenuhi unsur. Jadi terjawab yang nomor 1 Mbak. Ya terjawab Kak. Oke, yang nomor 2. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana langkah yang diambil lembaga terkait untuk meminimalisir cybercrime pornografi? Bukan cybercrime pornografi. Untuk pornografi sama cybercrime itu dua konteks yang berbeda. Baik, langsung pornografinya. Oke, jadi yang pornografi, bagaimana caranya? Ya satu, kalau pengen banget jangan ngevideo, udah gitu aja. Tapi bukan berarti anak di bawah umur gitu Bang ya? Ya pokoknya udah nggak usah pakai video, itu nggak akan memenuhi unsur kalau udah kayak begitu. Jatuhnya apa? Pelecehan seksual. Kita menggunakan unsur pasal pornografi adalah ketika memproduksi, itu udah pasal pertama. Yang kedua, kembali lagi ke pasal 1. Udah itu aja. Ya. Jadi intinya jangan sampai adik-adik sekalian, aduh karena enak nih kan, mohon maaf ya agak vulgar ya, Bapak dan Ibu guru mohon maaf. Ini agar adik-adik kita yang nanti akan terjun ke masyarakat ini sudah paham lah. Jangan sampai adik-adik sekalian itu videonya diposting, disimpan, apalagi direkam. Itu yang kemarin apoteker di TPRI
lagi mandi direkam, itu jatuhnya pornografi. Bukan cybercrime-nya. Cybercrime-nya kita kenakan pasal penyebaran apabila itu telah disebarkan di story Instagram, story Facebook, yang mana bisa dilihat oleh semua orang. Story WhatsApp tidak termasuk. Itu unsur pasal kalau kita menggunakan ITE. Sedangkan cybercrime tadi, itu pembahasannya beda lagi. Ada banyak, ada phishing, ada malware, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi begitu. Intinya jangan direkam. Ya. Oke, saya tambahkan, jangan direkam dan untuk anak lari ke yang, kalau bisa jangan melakukan hubungan seks kalau masih di bawah umur ya. Bukan berarti kalau sudah dewasa boleh ya, kalau belum nikah. Karena ada pasal juga anak di bawah umur begitu ya, Pak ya. Baik, 3 ya, ada lagi sebelum saya closing. 1, kalau nggak ada saya closing. Yang tadi jadi? Ya Mbak, oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dari Madrasah Alia Ali Kelas Nunukan. Selamat malam kepada narasumber dan teman-teman sekalian. Saya izin bertanya, seperti sudah dijelaskan tentang hal-hal negatif seperti VCS dan lain-lain, apakah ada cara yang baik agar kami bisa mengantisipasinya, serta bagaimana upaya kami sebagai perempuan agar terhindar dari hal-hal negatif tersebut, dan apakah jika kami melapor kepada kepolisian, suara kami bisa diterima karena kebanyakan korban tidak berani untuk mengeluarkan suaranya karena takut akan terkena bully dari orang-orang sekitar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Langsung Pak Hendra. Izin Bu, saya jawab. Jadi kalau kita bahas masalah perempuan, sebetulnya ketika pertama sekali, ini jamak ya, di Indonesia ini begini. Ketika pertama kali teman-teman langsung menjadi korban, yang pertama lebih baik speak up-nya sama teman-teman psikologis, teman-teman psikolog. Agar apa? Agar satu, ada penguatan mental, itu yang paling penting. Yang kedua, agar tidak ada yang menyalahkan. Karena begini, ketika kita langsung speak up pada keluarga, itu respon keluarga yang kita dapatkan itu kadang belum bisa kita terima. Kenapa saya berbicara gitu? 80%. Itu pasti akan mengatakan, menyalahkan, kok bisa kamu begini, kok bisa kamu begitu. 20%-nya lagi menyalahkan banget. Kok kamu bisa banget kayak begitu sih, ya kan? Jadi maksudnya saya bilang itu adalah, pertama teman-teman itu psikologisnya harus dikuatkan. Setelah dikuatkan, yang kedua langsung lapor ke polisi. Enggak akan polisi itu akan berusaha untuk ceng-cengin. Wah gitu ya rupanya. Enggak, percayalah. Enggak akan kita akan seperti itu. Bagaimana Bapak, betul? Maksudnya kenapa kita tidak akan ngeceng-cengin? Ya karena suatu saat ataupun sekarang ini kita tuh juga berperan sebagai ayah, berperan sebagai suami, berperan sebagai abang. Yang mana kita punya adik perempuan, saudara perempuan. Perempuan inilah yang dikatakan selalu rentan. Dan itulah yang saya katakan di Banten, kalau teman-teman lihat Twitter, di Banten itu yang selalu disalahkan itu adalah perempuannya. Bukan karena spek Bantennya enggak, cuman maksud saya ada case di Banten kemarin seperti itu. Ada case di Riau juga, yang dimana di Riau ini butuh viral dulu baru ditangkap. Sebetulnya enggak harus viral dulu, jadi adik-adik enggak perlu nanti buat aku dilecehkan ketika aku mandi, sebuah tweet kalau di Twitter kan, kalau sering baca Twitter atau sebuah utas. Nggak perlu seperti itu adik-adik. Kalau di Nunukan insya Allah adik-adik langsung ke Polres atau ke Polsek, buatkan laporan, jelaskan bagaimana kronologi, tinggal cari pendampingan agar psikologis adik-adik nggak terganggu, jelaskan ke kepala sekolah, ya kan. Baru setelah itu ya kita akan proses untuk mencari pelaku itu tidak sebentar, kita butuh waktu. Tapi bukan berarti pelaku itu tidak bisa kita dapatkan. Pokoknya selagi pelaku kejahatan masih menginjak bumi dan beratapkan langit, insya Allah kemanapun dia berada, kita dapatkan. Oke? Jadi ini quotes pada malam hari ini menekankan pentingnya adik-adik jangan sampai jadi pelaku dan jangan sampai jadi korban. Sedangkan korban biar bersembunyi di bawah tanah sekalipun akan tetap merasa bahwa psikologinya terintimidasi. Keinginan untuk suicide-nya itu tinggi. Dan itu pun berlaku untuk semuanya. Tidak peduli laki-laki maupun perempuan. Apalagi yang mengaku non-binary. Baik.
Ya, terima kasih untuk semua peserta dan juga narasumber yang malam hari ini sudah memaparkan masing-masing penjelasan berkaitan dengan evaluasi tindak pidana baik anak sebagai pelaku dan juga anak sebagai korban. Dan terima kasih juga untuk peserta dari berbagai sekolah yang sudah hadir pada malam hari termasuk guru-guru BK. Terima kasih banyak dan unsur kepolisian juga hadir sebagai peserta malam hari ini. Terima kasih banyak. Untuk terkait dengan diskusi malam hari ini, kalau saya rangkum dari masing-masing narasumber bahwa terkait dengan keterlibatan anak sebagai pelaku dan korban itu merupakan yang perlu menjadi titik perhatian atau atensi adalah pola asuh orang tua dan kita kembali ke pola asuh keluarga. Selain itu juga adalah peran serta juga dari anak sebagai secara pribadi. Artinya gunakan masa muda kalian untuk terus berkarya, mengeksplorasi diri. Insya Allah usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Terima kasih, saya Felix undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Bersama dulu ya, foto bersama. Pak Udin dari Polda.